Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Merpati Z Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan mengulas tentang merpati kolong yang turunnya los ya, atau panjang, los panjang. Jadi kita akan menguraikan ciri-cirinya, bagaimana yang dimaksud dengan los panjang. Tapi sebelum itu kita akan berbicara dulu ya. Yang dimakan los itu artinya itu pada waktu burung itu di atas kepala, atau 3/4 itu los, artinya turunnya itu langsung panjang, set sekali saja. Itu maksudnya los panjang. Ada lagi juga yang los panjang tapi double, los sampai bawah tapi di dekat orangnya kira-kira 1 meter di atas orang itu agak terhenti, kemudian bisa nembak. Itu maksudnya begitu ya. Jadi losnya panjang. Sebabnya namanya ketinggian pada waktu terbang itu kan tidak mesti burung itu, merpati itu nggak mesti kalau sedang gandeng. Beda dengan sendirian, karena kalau sedang gandeng itu dia merasa ada saingannya bahwa dia harus lebih cepat, merasa iri, harus lebih cepat-cepatan di situ ya. Tapi namanya burung itu punya naluri masing-masing. Nalurinya sudah bawaan dan sistem latihan ya. Kemudian ciri-cirinya itu apa sih ya? Ini kita bicara masalah ciri-ciri lagi nih ya. Jadi kalau kita bicara masalah ciri-ciri, otomatis ini lepas daripada trah ya. Soalnya kalau kita bicara trah ya, pembicaraannya sudah berbeda lagi. Trah itu sudah katakanlah sudah di atas rata-rata, sudah bagus ya. Di atas rata-rata sudah bagus gitu. Jadi kalau trah itu namanya aja sudah disegani gitu. Apalagi berani keluar gitu. Berani keluar maksudnya ke lapak dan diikutkan lomba, jelasnya dia sudah punya kemampuan untuk bersaing gitu. Tapi walaupun trah, biasanya juga mereka juga tidak mengabaikan tentang rabaan dan lain sebagainya, tetapi itu juga dihitung ya. Oke, kita lanjutkan saja. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri itu prediksi ya. Prediksi itu bukan ahli nujum ya. Ahli nujum itu artinya menebak atau meramal dan bisa memastikan. Kalau kita tidak bisa memastikan, saya bukan dukun dan saya bukan ahli nujum gitu ya utamanya. Jadi otomatis cuman ciri-cirinya diantaranya mungkin inilah yang mendekati nilai benar gitu. Nah, namanya manusia ya, kadang-kadang juga teledor. Saya sendiri pun kadang-kadang juga teledor gitu. Karena terbawa oleh keadaan dan lain sebagainya, menganggap itu sudah benar, tapi kadang-kadang kita juga masih salah ya. Terus harus tetap belajar ya kan, kita nggak boleh sombong atau takabur gitu. Jadi ciri-cirinya diantaranya kita mulai dari kepala, jelasnya ya. Dari kepala, yang paling ujung adalah cucukan atau paruh gitu ya. Di paruhnya seperti ini. Jadi tidak panjang tidak pendek,
lihati hidungnya, di atas hidung ya, itu sangat tipis sekali ya, seakan-akan malah cenderung kayak pesek gitu ya. Ya itu ciri-cirinya begitu. Ini jelasnya burung lumayan cerdas, didukung oleh batuknya nih. Batuknya ini yang menonjol tuh di sini ya, karena di sini tuh seakan-akan segitiga begini. Jadi yang menonjol tuh di sini. Nah, kepala di bagian belakang itu seakan itu rendah. Nah, coba kita perhatikan lagi. Ya, itu ya. Bukan nonong ya, bukan nonong ke sini ya. Kan ada yang burung itu nonong. Nah, tuh. Tapi ini enggak, jidat itu di sini. Ya, seakan-akan ini kayak lancip gitu ya. Nah, kemudian turun ke bawah. Kalau masalah mata, ini kebetulan mata asam ya, mata asam. Dan untuk kolongan tidak masalah ya, untuk perlombaan tidak masalah, semuanya bagus. Nah, kemudian lehernya juga tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek, jadi sedang-sedang saja. Itu yang diharapkan bagus gitu ya. Tulangannya juga bagus, tulangannya tebel ya. Jangan ngelihati rawisnya ya, jangan ngelihati rawisnya, tapi gang dulu, ini namanya aja rabaan atau pegangan ya. Ini tebal, kokoh. Nah, perhatikan terus. Kalau dia lagi tegak itu, apalagi kalau lagi ukur gitu ya, itu kayak arit gitu ya, kayak pancing, itu yang bagus ya, kayak pancing. Jangan terlalu panjang loh ya, yang sedang aja, cuman berisi berotot kayak Mike Tyson. Tapi kalau Mike Tyson itu terlalu pendek ya, ini yang sedang aja. Oke, lehernya sudah ya, lehernya sedang saja, nggak usah terlalu panjang-panjang. Kemudian jelasnya yang berhubungan dengan itu adalah bulu, tapi bukan warnanya ya, bukan warna bulu, tapi kehalusannya ya, kemulusannya. Kalau warna megan ya harus seperti ini, berkilau, lehernya berkilau, kemudian bulu-bulu lehernya adalah halus ya, halus. Ini tidak terlalu empuk juga, ini masih bahan ya, ini burung bahan, ini belum pernah terbang sama sekali, ini masih penjawat ya, masih penjawat. Biye dua ini ya sebenarnya, cuman ini yang satu sudah copot, jadi penjawatnya mau tumbuh yang bagian yang paling ujung. Ini sebenarnya nomor 2 ini ya, mengkilap ya, bulu-bulunya mengkilap, kelihatan cantik, manis gitu ya. Nah, kemudian larnya juga harus mendukung ya, lar mendukung ya, rampak kanan kiri sama, rampak juga. Kemudian ini ekornya sayangnya karena mabung kemarin, kita harus cabut. Ini sudah saya cabut. Nah, sudah tumbuh ya sekian, ntar lagi ini panjang sekian. Nah, itu masalah ekor juga, yang memes ujungnya ya, yang memes ujungnya, ini losnya pasti enak. Nah, itu ya. Selain itu juga dadanya, lihat
perhatikan dadanya. Nah, dadanya kalau dilihat dari samping ya, seperti jendol gitu ya, jendol ke bawah gitu, jendol ke bawah. Jadi makanya kalau meriksa burung kadang-kadang merpati gini kan, maksudnya jendolnya itu sampai seberapa gitu. Sebabnya ini kan ibarat apa ya, perahu. Ini bebannya di sini, bebannya di daerah dada, hubungannya dengan los panjang gitu. Kalau dadanya kempes, otomatis losnya kurang. Itu secara logika kan begitu, secara logikanya begitu. Kemudian ya selanjutnya sapitan, capit udang. Capit udang ini cukup keras ya, jaraknya agak lebar dikit nggak masalah, yang penting keras. Oke, capitnya keras, kemudian pegangannya juga empuk ya. Ekornya empuk, kalau dipegang secara otomatis ekornya ngumpul bersatu ya, gini, kumpul jadi satu. Ini ciri-cirinya burung yang enak diterbangkan. Oke. Nah, kemudian kalau bisa cari kaki yang nggak terlalu panjang ya, tidak usah terlalu panjang kakinya, sedang saja juga ya. Kalau masalah kaki kering atau basah itu nggak jadi masalah. Yang penting kuku-kukunya juga warnanya juga sama, apamanya di sini putih ya putih semua. Tapi kalau megan biasanya ya hitam, apalagi ini matanya mata asam atau macar Jawa ya, itu harus hitam. Kukunya juga harus hitam. Bagus lagi kalau ini bisa menumpuk ini, ngumpul, itu bagus lagi. Atau itu ciri-cirinya ya. Jadi utamanya ininya, dadanya itu yang cembung ya, cembung. Kemudian lihat dari depan juga rapat ya, rapat. Ini burung belum jadi, ini belum pernah terbang. Jadi kalau nanti sudah terbang, nanti lebih tertata lagi dia, badannya lebih enak lagi, lebih tertata lagi. Mungkin itu aja ulasan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan loncengnya ditunyul, ditutul. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 4 tiang.